Galileo Galilei merupakan salah satu ahlul bid'ah yang terbesar pada zamannya. Setelah ia membenarkan serta mendukung penuh fatwa heliosentris milik astronom asal Polandia, Nicolaus Copernicus. Bid'ah dahsyat ini dituangkan Copernicus lewat bukunya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium di tahun 1543, yang sepakat dengan gagasan bahwa semua planet termasuk bumi yang bergerak mengitari matahari, membantah semua argumen di awal yang mengatakan bahwa bumi merupakan pusat tata surya. Menentang semua kebenaran mutlak yang berumur 1500 tahun yang diyakini oleh otoritas gereja Katolik pada masa itu bahwa bumi adalah pusat semesta, sehingga planet-planet dan matahari yang berputar di atas bumi. Pada zaman old, orang menyebutnya teori geosentris, sedangkan pada generasi milenial, mereka dipanggil kaum bumi datar. Galileo Galilei memberikan salah satu sumbangsinya kepada umat manusia pada 5 abad yang lalu. Perkembangan teknologi pengamatan luar angkasa dengan penemuan teleskop refraktornya yang mampu menjadikan mata manusia menjadi melihat lebih jelas benda-benda langit yang tidak bisa diamati melalui mata telanjang. Teleskop Galileo menjadi instrumen bid'ah terpenting. Karena menggunakan alat itu, ia mampu mengamati lebih tajam dan jelas berbagai bentuk penampakan Venus, seperti Venus sabit atau Venus purnama, sebagai akibat perubahan posisi Venus terhadap matahari. Penalaran fenomena Venus mengitari matahari memperkuat fatwa teori heliosentris, yaitu bahwa matahari adalah pusat alam semesta, bukannya bumi, sehingga membuatnya dijatuhi hukuman pada tahun 1634 oleh gereja Katolik. Keberuntungan menyelamatkannya dari hukuman mati. Ia hanya menjadi tahanan rumah sampai menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1642. Sebenarnya itu tidak bisa disebut sekedar keberuntungan. Galileo Galilei bukan hanya sebagai pemikir besar, dia juga filsuf, fisikawan, dan begawan astronomi observasional. Melebihi itu, ia juga sebagai pelakon strategi politik yang cermat. Lolos dari hukuman mati merupakan buah dari investasi politik yang Galileo lakukan sejak waktu muda. Ia sadar betul posisinya yang sangat berbahaya sebagai ilmuwan revolusioner yang hidup di era transisi dari abad ke-8 ke abad Renaissance yang melanda Eropa pada masa itu. Proses peralihan selalu memakan korban dengan tragis dan sia-sia. Galileo, si penemu yang hebat, hidup dengan bergantung dari kemurahan hati para penguasa kaya untuk menyokong dana risetnya, sekaligus menjadi backing pengaman bagi keselamatan jiwanya. Jadi seringkali ia menghadiahi ciptaan dan temuannya kepada mereka, seperti misalnya dia memberikan kompas militer ciptaannya. Mungkin salah satu penemuan yang paling mutakhir pada saat itu dia berikan kepada Duke of Gonzaga. Momentum terbesarnya adalah ketika menjadi ilmuwan pribadi bagi klan Medici. Keluarga paling kuat di seluruh Eropa pada saat itu dengan menguasai sektor politik, ekonomi, dan perbankan, hingga kepausan di Vatikan, dan tentunya dia juga menguasai struktur politik dan pemerintahan. Mungkin kita sudah jarang mendengar istilah dokter pribadi, angkutan pribadi, atau lebih eksklusif lagi pengacara pribadi, di mana satu profesional di bidang tersebut hanya mengabdi pada satu klien, perorangan atau keluarga, dan pastinya orang tersebut dengan status sosial very important person, VVIP. Mungkin kita cukup heran sampai berkerut kening kita membayangkan bagaimana bisa sebuah keluarga mempunyai ilmuwan pribadi yang khusus mengabdi bagi satu keluarga saja. Bisa dibayangkan betapa besar pengaruh kekuasaan dan kekayaan keluarga tersebut. Dan tidak hanya satu orang Galileo saja, klan Medici juga turut melindungi dan mensponsori Leonardo da Vinci, Michelangelo, Niccolo Machiavelli, dan beberapa nama terkenal lainnya. Keluarga Medici ini muncul ketika Cosimo pertama mendirikan dinasti Medici pada tahun 1540 di Republik Florence, sekarang di wilayah Italia.
Keluarga ini memiliki beragam lini bisnis yang paling menguntungkan dan pundi penghasilan terbesarnya berasal dari sektor perbankan. Bisa dikatakan konsep manajemen industri bank modern dipelopori oleh keluarga ini, keluarga si Medici ini, dengan ratusan cabang di berbagai kota penting sekawasan Eropa. Sebagaimana keluarga super kaya lainnya dalam lintasan bacaan sejarah, keluarga Medici juga mengidap penyakit megalomania, sikap narsistik dan kebanggaan pribadi yang berlebihan. Dari awal berdirinya, keluarga ini telah dengan vulgar menampilkan dan menjadikan Jupiter, nama planet terbesar dalam sistem tata surya, atau bisa dikatakan ini dewa terkuat dalam mitologi Romawi, padanan dengan Zeus dalam mitologi Yunani, sebagai simbol Medici. Menyetarakan keluarga ini dalam simbol kekuasaan yang melampaui dunia politik dan perbankan menjadi dewa agung dalam tatanan sosial masyarakat. Jadi si Medici ini punya semacam narsistik yang berlebih. Dia menganggap dia sebagai dewa Zeus yang dianalogikan ke Jupiter. Jadi dia sangat tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Jupiter karena dia menganggap dia sebagai Jupiter. Nah, kesukaannya atau kekaguman keluarga Medici terhadap Jupiter ini dimanfaatkan dengan baik oleh Galileo. Galileo dengan cerdik masuk ke dalam pusat tatanan semesta, politik dan ekonomi Eropa ini ketika ia berhasil menemukan bulan-bulan ataupun satelit dari planet Jupiter dengan observasi teleskopik yang rutin dilakukannya. Ia merancang penemuan ini sebagai sebuah peristiwa kosmik luar biasa untuk menghormati kehebatan keluarga Medici. Jadi Galileo ini mengumumkan ke publik kalau bintang-bintang terang bulan Jupiter muncul di langit. Dia pakai kata yang agak puitis, yang dilihatnya dari teleskopnya bertepatan ketika Cosimo II naik tahta sebagai penerus keluarga Medici. Ia juga menjelaskan bahwa jumlah bulan itu ada 4 sesuai dengan jumlah keluarga penerus Medici. Jadi ada Cosimo II beserta 3 saudara laki-lakinya. Dan juga ia membual tentang kesamaan jika keempat bulan itu, 4 satelit itu mengitari ataupun mengorbit kepada Jupiter seperti 4 putra dalam lingkaran Cosimo I, sang pendiri dinasti Medici. Jadi gombalan Galileo, gombalan filsuf itu memang kadang-kadang lebih nggak hanya kena di hati, mungkin masuk ke jantung menusuknya sehingga membutakan perasaan orang yang sedang dipuji. Bayangin, itu kayak gombalan yang paling sadis sepanjang sejarah. Dan sialnya orang yang digombal percaya. Lebih lanjut, gombalan Galileo semakin dalam. Ia bilang, peristiwa kosmik ini bukan sebagai kebetulan belaka. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta pun melambangkan kekuasaan keluarga Medici. Saat itu, keluarga tersebut percaya tidak ada yang lebih besar daripada Medici. Sesaat setelah Galileo mendedikasikan penemuan penting ini, ia bahkan memesan sebuah lencana yang melukiskan Jupiter duduk di sebuah awan dengan 4 bintang yang mengitarinya. Galileo memberikan hadiah tersebut kepada Cosimo II yang menegaskan relasi dan keikutsertaannya dalam tatanan semesta politik dan ekonomi terkuat yang dikelola oleh klan Medici. Relasi politik inilah yang akhirnya menyelamatkan nyawa sang ilmuwan dari tiang gantungan. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman paling layak untuk seorang dengan vonis penista agama. Seorang pendosa besar yang memperjuangkan amalan bid'ah terbesar pada masa itu, yaitu mempercayai dan meyakini bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Tapi lagi-lagi Galileo selamat dari hukuman yang seharusnya ia terima, hukuman mati. Galileo adalah salah satu pempraktek backing politik terbesar hingga sekarang. Jadi ada banyak yang bisa kita ikuti kejadian lampau di masa lalu dan bisa kita jadikan beberapa hal yang dapat memberikan kita pencerahan di masa yang sekarang. Galileo, ya, oke.